Hai Sobat Berkawan, kembali lagi bersama saya Robert. Kali ini saya akan menemani Sobat Berkawan untuk berdiskusi lah di sini di acara Tech Talk Berka Podcast. Kali ini saya ditemani oleh Om Bob sebagai Pre-Sales NA Manager untuk membahas mengenai aware di ancaman di sekitar kita lah, terutama di WiFi umum ya. Halo Om Bob, terima kasih waktunya untuk pagi ini udah join di podcast kali ini. Kali ini ada sedikit diskusi lah untuk mengenai keamanan di sekitar kita, terutama untuk WiFi di tempat umum ya Om ya. Mengenai tema yang kita bawa nih hari ini kan. Ya. Kita kan saat ini tahu pandemi kan lagi jalan-jalannya 2 tahun nih dari 2020 awal ya. Nah, pasti kan akan ada perubahan dari yang namanya dari WFO ke WFH. Nah, di sini kita sebagai karyawan untuk melakukan pekerjaan kita di WFH itu kan kita memerlukan sebuah infrastruktur nih, terutama dalam koneksi gimana caranya kita bisa bekerja dari rumah. Nah, nggak jarang juga nih banyak orang-orang atau karyawan yang di rumahnya itu nggak ada infrastruktur untuk itu. Jadi kayak nggak ada akses internet nih, misalkan ISP-nya dia nggak terjangkau atau sinyalnya di rumah dia jelek gitu kan. Nah, kebanyakan dari mereka ini kadang-kadang pergi nih ke kafe atau ke mall untuk mencari wifi gratis nih. Nah, gimana nih pendapat Om Bob mengenai perubahan habit kita nih dari WFO ke WFH dan menggunakan fasilitas umum seperti itu? Oke, yang pasti seperti di awal dibilang, untuk perubahan ini akan membawa dampak risiko yang cukup tinggi buat keamanan data. Ketika kita mengakses internet di tempat umum seperti misalnya coffee shop atau di mall. Nah itu kan mereka itu bukan mau dibilang mereka itu nggak jual itu sebagai salah satu servis utama mereka. Ketika kita datang ke shop yang jualan servis utama mereka kan coffee. Internet atau koneksi wifi di sana itu hanya buat additional doang. Jadi otomatis dia nggak punya orang yang spesifik atau ada orang khusus yang akan memaintain itu sistem. Yang penting user datang, connect internet, ya udah selesai. Nah, ketika kita punya perilaku seperti itu, otomatis kita sendiri yang harus peduli tentang keamanan kita. Nah, banyak faktor yang bisa dipakai hacker untuk mengeksploit perangkat-perangkat yang kita pakai ketika kita asal ya mau dibilang asal connect lah, yang penting gratis, yang ya udah asal connect aja kayak gitu sih. Membahas yang tadi kan kayak ada beberapa ancaman nih di WiFi umum ya. Kira-kira seperti apa sih contoh paling riskan nih untuk keamanan data di WiFi umum ini? Nah, keamanan data itu seperti ya contohnya kita akses ke website-website yang tidak legitimate ya, dalam arti quote and quote yaitu website-website yang underground lah, kayak misalnya pornografi, abal-abal ya, game, judi dan segala macam. Nah itu umumnya sana itu tempat makalnya hacker. Untuk mereka collect data, mereka infected perangkat kita, dan ya belum tentu ketika mereka menginfected perangkat kita otomatis saat itu juga langsung dipakai. Maksudnya langsung kita begitu mereka infected, kemudian langsung mereka aktifin perangkat kita. Bisa aja mereka tanam dulu something di sana, mereka tunggu kalau butuh ya mereka calling. Nah, kalau yang mungkin kita ingat beberapa tahun belakangan lah, yang paling terkenal itu kan ransomware ya. Ransomware itu kan mereka encrypted data yang ada dalam perangkat kita, entah itu notebook, PC atau handphone. Kemudian mereka minta tebusan. Goalnya itu sebenarnya uang. Mereka mencari uang nih dari apa yang dia kerjakan terhadap perangkat kita ya, data-data kita. Mereka kayak semacam menahan data kita ya, supaya nantinya dari korban membayar dulu nih ke hacker, setelah itu baru mereka kembalikan lagi kan datanya. Betul. Seperti itu ya. Tapi kita juga harus peduli, harus aware, dalam arti tidak semua yang tebusan yang kita bayar itu data kita bisa ada jaminan 100% balik, itu nggak ada jaminan. Jadi kalau kita bicara ketika data kita udah ter-encrypt dan ransom pun kita udah bayar, tidak ada jaminan, data-data itu akan selamat 100%. 100% ya. Om Bob, kira-kira gimana sih cara kita nih milih WiFi yang aman tuh seperti apa sih?
Yang pasti ya itu kalau kita datang ke coffee shop misalnya kayak datang ke Starbucks, biasanya kan kita begitu kita scan aktifin WiFi udah banyak sekali yang muncul kan. Oke. Nah sebisa mungkin kita connect ke yang tempat yang kita tuju. Misalnya kayak kan ada dia punya WiFi yang itu. Nah biasanya kan di samping-sampingnya ada yang orang coba untuk pop up WiFi yang tidak ada autentikasi. Dan tidak legitimate, maksudnya nggak tahu itu WiFi dari mana, punya siapa. Kemudian yang penting gratis itu. Itu asal nyambung aja ya Om ya. Betul, itu juga risiko yang lain buat kita. Jadi salah satu yang paling utama ya kita pastiin kalau itu yang official dari tempat yang kita kunjungin. Kemudian ya biasanya ada autentikasi lah. Jangan sampai cuma connect WiFi yang open gitu kan. Cuma ya udah klik connect langsung connect. Ya udah nggak ada validasi atau nanti ada muncul sesuatu dan kita main accept doang. Nah, itu masalah sebenarnya. Jadi jangan cuma asal connect tapi juga harus peduli karena security itu masalah individu bukan masalah orang lain sih. Security itu adalah masalah individu ya berarti ya. Jadi semua keamanan data kita adalah tanggung jawab diri kita sendiri ya Om ya. Exactly. Selanjutnya mungkin apa sih Om kira-kira ya Om ya yang membuat kita paling nggak aman lah dalam menggunakan WiFi umum nih. Apa sih kiat-kiatnya lah supaya kita aman, data-data kita nggak sampai kecolongan gitu sih. Ya oke. Yang pasti sih kalau pertama yang selalu saya harus ingatin itu ketika kita akses tempat umum itu nggak ada jaminan kalau keamanan itu akan terjamin. Yang paling mungkin kita connect ya satu pertama tadi untuk legitimate WiFi di tempat yang kita kunjungin. Kemudian ketika kita udah connect sebisa mungkin jangan kita akses ke website ya quote and quote tempat mangkalnya hacker sama aja kan. Maksudnya itu kan seperti kita cari gara-gara gitu loh. Maksudnya kalau kita mau aman ya jangan gampangnya kalau kita nggak mau dipukul ya jangan kita mancing orang buat mukul lah. Poinnya seperti itu. Kemudian ya kalau misalnya untuk masalah keamanan ketika kita connect ke tempat umum sebisa mungkin data-data kredensial seperti internet banking, terus autentikasi email kantor dan segala macam tuh sebisa mungkin kita jangan clear text lah dalam arti akses dengan kalau bahasa teknis tuh kayak ada security di baliknya gitu loh. Kemudian kalau untuk data kantor sendiri ya itu dengan pola yang perubahan dari WiFi ini banyak kan perusahaan-perusahaan itu udah menyediakan remote access VPN. Dalam arti ketika kita mau akses aplikasi ataupun akses data-data kantor sebisa mungkin kita bentukin dulu VPN itu biar istilahnya jalur dari kita ke kantor itu udah aman lah ya aman. Jadi data yang kita akses ketika dihack pun itu nggak bisa bocor, nggak gampang lah bocornya. Yang pasti seperti itu sih. Tadi kan membahas mengenai M-Banking nih Om. Aku ada sedikit pertanyaannya agak menarik mungkin sih. M-Banking itu kan diciptakan oleh bankingnya sendiri ya, banknya sendiri. Betul. Nah, sedangkan tadi Om Bob bilang kan kalau kita menggunakan WiFi umum, kita jangan menggunakan banking nih, aplikasi banking lah ya, karena dianggap nggak aman nih. Berarti dari banking sendiri itu nggak menjamin ya Om ya untuk keamanan data kita. Bukan masalah tidak menjamin. Kalau bicara keamanan banking sendiri itu pasti dijamin karena ada aturan entah dari BI ataupun OJK untuk keamanan data user. Tapi masalah ketika kita akses data kita ke aplikasi banking itu kan kredensial kita itu ke-publish di umum. Nah, kalau data kita yang legitimate itu dipakai hacker untuk akses ke akun kita di banking, kan aplikasi itu nggak tahu kalau ini benar-benar si Bro Robert atau bukan. Ketika datanya Bro Robert sendiri yang dipakai oleh orang lain karena dia dapat dari coffee shop tadi, nah itu berabe ya Bang. Itu jadi ancamannya ya bukan masalah aman aplikasi M-Bankingnya, tapi aman ketika user pakai legitimate account itu aplikasi itu nggak tahu kalau karena beda kan, maksudnya kalau kita bicara itu kayak manusia lah.
Bro Robert ini kan gue lihat gue kenal nih. Oke. Tapi kalau nanti ada yang misalnya si A datang dengan nama Bro Robert kan gue tahu oh ini bukan lo. Iya. Aplikasi kan nggak pernah punya intelijensi seperti itu. Jadi rada susah jadinya sih. Jadi sebenarnya yang diambil dari hacker-hacker itu bukan data di belakangnya tapi data untuk kredensialnya seperti Betul. Jadi login password lu kemudian bisa aja dengan model ya karena dengan misalnya dia duplicate SIM card lu kan kalau m-banking kan biasanya ada 2 kali autentikasi tuh. Iya. Selain kita login kita mau transaksi atau apapun kan kita pakai ada OTP atau semacamnya. Iya, benar. Nah, ketika kalau misalnya kita pakai SMS, nah SMS kita dihack juga. Selesai. Iya sih. Jadi ketika itu terjadi ya bukan salah bank jatuhnya. Oke. Ya salah usernya sendiri ya. Pasti dong. Balik lagi tadi yang keamanan adalah tanggung jawab kita sendiri ya. Betul. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir sih nih. Mengingat dari habit kita nih yang berubah dari WFO jadi WFH nih. Menurut Om Bob nih kira-kira kedepannya bakal ada perubahan habit apa lagi sih Om? Kalau yang pasti dari perubahan habit ini karena orang udah terbiasa di akses data dari rumah, kemudian mobilitasnya juga tinggi. Kedepannya ya ketika user balik ke kantor ya ada ekspektasi user ya apa yang dia sudah jalanin saat ini dia bawa ke kantor. Nah ini akan jadi challenge buat IT kantor sebenarnya sih. Jadi dengan perubahan habit ini otomatis orang IT operasional di kantor juga akan dipaksa untuk ya bertarung dengan habit yang akan dibawa ini gitu loh. Nah, kalau kita lihat teknologi sendiri kalau WiFi dulu itu kan cuma pelengkap lah. Iya. Beberapa ya 5-10 tahun yang lalu WiFi itu hanya pelengkap. Nah, kalau dengan WiFi 5 ke WiFi 6 itu kan perubahannya sangat cepat. Nah, otomatis ya behavior orang dengan mobilitas itu juga akan kedepannya akan lebih baik sih. Oke. Berarti kesimpulan nih yang dapat aku coba rangkum nih dari tadi ya kita udah diskusi ya Om ya. Jadi mungkin keamanan itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri ya Om ya. Jadi nggak ada hubungannya sama orang lain. Jadi keamanan ya udah keamanan data adalah tanggung jawab diri sendiri. Kemudian yang kedua ya yang penting jangan asal connect lah ya, jangan asal cari gratisan tapi keamanan nggak diperhatiin lah. Jadi kita harus tahu juga nih sebelum connect ke sebuah jaringan, kita harus tahu asal usulnya dulu dari mana dan siapa yang memberikan akses itu ya Om ya, kayak gitu. Oke sobat berkawan, mungkin podcast kita kali ini cukup sampai di sini. Yang penting dari kita janganlah sampai kita tergiur dengan WiFi gratis nih. Jangan sampai kita asal connect aja tapi data kita nggak secure nih. Kemudian juga ya yang pasti keamanan itu adalah bagian dari diri kita sendiri, tanggung jawab diri kita sendiri. Jadi nggak bisa kita andalkan oleh orang lain nih. Oke. Saya Robert dan ini Om Bob. Kita pamit. Terus tunggu episode berikutnya di TikTok BRK Podcast. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye. Bye.